Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah Ta'ala beri kita anugerah sangat banyak yang kita nggak mungkin bisa menghitungnya, dan bahkan mayoritas anugerah Allah itu kita nggak ngerti dan nggak kita sadari meskipun itu ada dalam diri kita. Semoga Allah catat kita termasuk hambanya yang pandai bersyukur, amin. Meskipun kita sering kufur nikmat, mudah-mudahan diampuni, dimaafkan, dan dimasukkan dalam kelompok hamba-hamba yang pandai bersyukur. Salah satu nikmat adalah kita diletakkan di bulan Rajab. Diizinkan hidup di bulan Rajab. Bahkan diizinkan sampai hari ini, Jumat terakhir bulan Rajab, di bulan yang mulia. Dan kita diizinkan mengisi hari-hari kita di bulan Rajab itu dengan taat pada Allah Ta'ala, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya duduknya kita bersama di majelis ini, insya Allah istiqomah anak keturunan ila yaumil qiyamah, amin. Pada kesempatan kali ini saya nggak akan bicara banyak, nanti dilanjut Habib Muhammad bin Husain insya Allah. Karena insya Allah besok hari Sabtu jam 7.50 pagi waktu Indonesia bagian Barat, saya akan naik pesawat dari Jakarta menuju Madinah Al-Munawwarah. Insya Allah. Terbangnya besok jam 7.50. Jam segini saya masih ada bersama antum. Padahal persiapan untuk check-in dan lain sebagainya itu 4 jam sebelum pesawat terbang. Artinya jam 5 subuh paling lambat saya sudah harus berada di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3. Nah terus kenapa masih di sini, Bib? Because I love you all. Betul ya? Karena saya cinta sama kalian, saya cinta sama orang yang cari ilmu, dan saya cinta sama ilmu. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya berkah itu ada. Ya, berkah itu ada. Berkahnya waktu, berkahnya tempat, berkahnya teman, berkahnya orang tua, berkahnya guru, berkahnya harta, berkahnya orang-orang yang soleh, berkahnya orang-orang yang mulia. Saya yakin, seyakin-yakinnya ada. Dan salah satunya saya yakin kalau antum semua itu berkah. Yakin. Kenapa? Antum cari ilmu. Antum meninggalkan rumah, cari ilmu. Meninggalkan rumah, mau cari kebaikan. Antum baghil khair, orang yang betul-betul mau kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mau kebaikan pasti punya kebaikan. Orang yang mau kebaikan pasti mendapatkan kebaikan. Karena itu husnudzon. Prasangka baik kepada diri dan kepada muslim yang lain wajib hukumnya. Sebesar apa husnudzon kita, sebesar itu kita akan mendapat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat berkahnya jenengan, saya mau lipat itu yang namanya bumi insya Allah. Lewat berkahnya jenengan, saya mau lipat itu yang namanya waktu insya Allah. Dan lewat berkahnya jenengan, saya akan turunkan rezeki dari langit dan dari bumi untuk antum dan untuk saya insya Allah. Caranya nurunkan bagaimana? Taqwallah. Allah katakan, kalau kita bertakwa dibuka sama Allah berkahnya bumi dan dibuka berkahnya langit. Salah satu takwa ya semacam ini, senang lihat saudara muslim, senang lihat saudara yang beriman, senang lihat orang yang taat, senang lihat orang yang zikir, senang lihat orang yang sholawat. Kalau kita udah punya kesenangan lihat wajah orang yang taat, kesenangan lihat wajah orang yang zikir, kesenangan lihat wajah orang yang cari ilmu, kesenangan lihat wajah orang yang silaturahim, itu tandanya hati kita betul-betul insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya hati yang bisa mencintai kebaikan, hati yang punya cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau hatinya cinta sama Allah, maka Allah akan tunjukkan kebaikan itu di depan mata. Allah akan buat dia bisa melihat kebaikan dari saudaranya. Allah bisa melihat peluang-peluang, Allah akan buat dia bisa melihat peluang-peluang. Kebaikannya ada dalam dirinya, di sekitarnya. Kalau hatinya itu cinta Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu manfaatkan prasangka baikmu pada dirimu sendiri dan pada orang lain. Kalau saya saja percaya antum punya berkah, masa antum gak percaya dirinya punya
berkah. Kalau bukan orang-orang yang seperti kita ini yang ditempeli berkah oleh Allah Ta'ala, lantas yang seperti apa lagi? Kalau bukan orang-orang yang ruku, orang yang sujud, orang yang zikir, orang yang qiraatul Quran, orang yang cari ilmu, orang yang mau ngabdi sama ilmu, orang yang mau parkir demi orang-orang yang cari ilmu, orang yang mau ngepel, orang yang mau mencuci pakaian, orang-orang yang bersihkan toilet untuk orang-orang yang cari ilmu. Kalau bukan beliau-beliau ini yang diguyur barokah, maka orang-orang seperti apa yang mendapatkan keberkahan? Dan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perjalanan napak tilas barokah, perjalanan untuk menebar barokah dan perjalanan untuk menerima barokah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah katakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram bil bakkata mubarakah. Masjid itu berkah dan kota Mekah itu juga berkah. Bil bakkata mubarakah. Masjidnya berkah, kota Mekahnya berkah, ke Masjidil Aqsa yang berkah dan sekitarnya masjid pun itu diberkati. Yang jalan sumbernya barokah, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari tempat yang berkah menuju tempat yang berkah, singgah di tempat-tempat yang barokah, singgah ke Madinah Al-Munawwarah, singgah ke Bukit Tursina, singgah ke makamnya Nabi Musa alaihissalam, singgah ke tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Karena itu kalau kita jadi muslim, seperti kita merasa nggak butuh berkahnya orang lain, nggak butuh berkahnya tempat, nggak butuh berkahnya waktu, maka siapa yang kita tiru? Sementara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah perjalankan untuk apa? Napak tilas barokah. Masjidil Haram itu penuh barokah, tapi Allah nggak katakan pada Nabi, udah cukup kamu di Masjidil Haram, udah cukup di situ berkah, dan cukuplah kamu itu sumbernya berkah, gak perlu kamu cari berkah yang lain, gak perlu kamu pergi ke tempat yang berkah yang lain. Allah nggak ngomong begitu, justru Allah perjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Untuk apa? Untuk singgah di tempat yang full barokah. Di sana ngapain? Ketemu orang-orang yang bawa berkah, orang-orang yang punya berkah. Siapa itu? Arwah anbiya wal mursalin, ruhnya para nabi dan rasul, dan juga jasadnya sebagian nabi dan rasul yang masih diizinkan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala hingga hari ini. Ya, masih hidup hingga hari ini. Ada anbiya, ada nabi yang masih hidup, ada rasul yang masih hidup, belum dicabut rohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikut kumpul di Masjidil Aqsa, ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian salat berjamaah. Berjamaah. Setelah itu baru naik ke langit yang pertama, langit yang kedua, sampai langit ketujuh, sampai Sidratul Muntaha. Ngapain lagi? Ketemu Nabi, dan ujungnya ketemu Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dari berdiam di satu tempat, dan maha suci Allah dari berada di suatu tempat. Maha suci Allah dari diserupakan makhluk. Nabi diletakkan di Sidratul Muntaha, bukan tempat untuk Allah bertemu Nabi Muhammad SAW, tetapi tempat untuk Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti tempat bagi kita untuk sholat masjid, kita katakan mau ketemu Allah di masjid. Ngapain ke Baitullah Mekah Al-Mukarramah? Mau ketemu Allah di Mekah Al-Mukarramah. Cari tempat yang mulia untuk ketemu Allah, maka Allah letakkan Nabi SAW di tempat yang paling mulia, yaitu di Sidratul Muntaha, ujungnya jagat raya, untuk bertemu dengan Allah sebagai simbol diletakkan di ketinggian yang paling tinggi, di kedekatan yang paling dekat, qaba qausain au adna, yang paling dekat dengan jarak yang tidak pernah bisa dihitung oleh alat ukur apapun. Itulah kedekatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala. Berkah, tempat berkah, manusia berkah, waktu berkah, sehingga waktu perjalanan Nabi Muhammad SAW yang panjangnya luar biasa, diceritakan gak ada habisnya, dibuktikan oleh ahli sejarah di Mekah saat itu. Ada kafilah yang melakukan perjalanan, mau pulang ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi betul-betul jalan darat. Nabi betul-betul ketemu dengan mereka semua. Tetapi anehnya, waktu yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW adalah tempat duduknya ketika ditinggal, kemudian ke beliau kembali, tempat duduknya masih hangat. Dulu belum ada jam, belum ada menit, belum ada detik, nggak ada waktu yang menghitung seperti kita sekarang. Maka orang dulu mengatakan, selama seseorang menyembelih kambing, selama seseorang menyembelih unta, bahkan di sini dikatakan tempat duduknya masih hangat. Artinya apa? Sangat cepat Nabi SAW kembali setelah melakukan perjalanan yang luar biasa. Itu namanya barokatul waqt, waktunya berkah.